الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، وإلى مؤلف هذا الكتاب وشارحه وأصول فروعهم ومشايخهم أن الله يعيد على بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين واليوم الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang sama-sama kita ta'zimi guru-guru kita, para masyayikh kita, para kiai, para ustaz, ustazah, para pengurus, para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kami yang mudah-mudahan semua orang tua kita disehat walafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia dalam ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh kebaikan-kebaikan beliau, dan mudah-mudahan kita sebagai orang-orang muda diberikan terus bimbingan oleh Allah untuk senantiasa mencintai, menghormati syiban orang-orang tua kita insyaallah. Alhamdulillah ikhwan dimuliakan Allah, bahwa pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam majlis kebaikan, dalam majlis talabul ilmi, dalam majlis yang ketika kita hadir di situ maka Allah mengutus para malaikat untuk menaungi orang-orang yang hadir di tempat tersebut, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang hadir di tempat tersebut akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk akhir zaman ini ketenangan merupakan satu barang yang sudah mulai langka. Betapa banyak ada orang-orang yang bahkan salah jalan hanya untuk mencari ketenangan hidup. Mereka mengira bahwa ketenangan itu didapatkan dengan berpoya-poya, dengan bermaksiat, tapi ternyata sebaliknya ketenangan itu didapatkan dengan taat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam terlimpah ruah terus kepada hadratur Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu nasihat dari seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Ahnaf bin Qais. Al-Imam Ahnaf bin Qais ini seorang yang zuhud, orang yang wara', seorang yang terus mendekat kepada Allah. Beliau mempunyai nasihat-nasihat yang amat sangat luar biasa, yang jikalau kita laksanakan untaian nasihat beliau ini akan menjadikan kebaikan bagi kita. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu dari sekian banyak nasihat beliau yang akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Qala Ahnaf bin Qais rahimahullahu taala, telah berkata Al-Imam Ahnaf bin Qais rahmat Allah menyertai beliau, hina su'ila ma khairu ma yu'tal abdu, ketika beliau ditanyakan, wahai Ahnaf bin Qais, apakah hal yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang hamba?
Maka beliau menjawab aqlun ghariziyun, yaitu akal yang masih murni, akal yang masih sehat, akal yang masih bersih. Kemudian yang kedua ditanya fa'in qila fa'in lam yakun, ketika ditanya kalau dia tidak punya hal yang pertama, qala adabun salihun, yang kedua orang diberikan adab yang baik oleh Allah. Kemudian ketika ditanyakan qila fa'in lam yakun, ketika tidak mendapatkan yang kedua, maka beliau menyatakan qala sahibun muwaffaqun, yaitu seorang sahabat yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ketika ditanyakan ketika dia tidak mendapatkan hal yang sebelumnya, maka dinyatakan qala qalbun murabitun, yaitu hati yang senantiasa sabar terhadap ujian dari makhluk. Kemudian ketika ditanyakan fa'il lam yakun, ketika tidak mendapatkan hal-hal sebelumnya, qala tulus samti, yaitu beliau menyatakan dengan panjangnya diam atau suka menjaga lidahnya. Kemudian ketika ditanyakan kalau tidak mendapatkan yang sebelumnya, qala mautun hadirun, beliau menyatakan bahwa mati lebih baik daripada hidupnya. Ikhwan dimuliakan Allah, saya akan bacakan beserta syarahnya. Qala al-muallif bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahnaf bin Qais rahimahullahu taala, hina su'ila ma khairu ma yu'tal 'abdu, ketika ditanyakan apa hal yang paling baik yang diberikan kepada seorang hamba, qala aqlun ghariziyun ay tabi'iyun, yaitu akal yang masih sehat, akal yang masih murni. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, maktasabal mar'u mithla aqlin yahdi sahibahu ila hudan aw yarudduhu an rada, bahwa tidak ada yang mestinya yang lebih pantas untuk diusahakan seorang hamba atau seseorang seperti akal yang diberikan Allah kepadanya, yang berfungsi untuk menunjukkan ia kepada jalan yang baik, kepada hidayah, ataupun menolak dan menghindarkannya daripada keburukan atau kejahatan. Qila fa illam yakun, ketika ditanya kalau tidak mendapatkan hal tersebut, ay lam yujadil aqlu, ketika tidak didapatkan akal tersebut, qala adabun salih, dia menjawab dengan adab yang saleh, wa huwa ma'rifatu ma yahtarzu bihi an jami' anwa'il khata', yaitu pengetahuan tentang segala amal yang bisa menyelamatkan seseorang dari kesalahan. Qila fa illam yakun, ketika ditanyakan bagaimana kalau tidak mendapatkan adab, tidak mempunyai adab, qala sahibun muwaffaqun, dia menjawab adalah seorang sahabat yang mendapatkan taufik dari Allah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul aqli ba'dal iman at-tawaddudu ilan nas, bahwa penghulunya akal setelah iman itu adalah berbuat baik kepada manusia. Wa ma yastaghna rajulun an masyuratin wa inna ahlal ma'rufi fid dunya hum 'alul ma'rufi fil akhirah, dan tidak akan berlepas seorang dari bermusyawarah minta pendapat dari temannya, dan sesungguhnya ahlal ma'ruf, orang-orang yang baik, teman yang baik, fid dunya, di kehidupan dunia, hum ahlul ma'rufi fil akhirah, mereka adalah teman yang baik di akhirat. Wa ahlul munkari fid dunya, dan teman-teman yang membawa kemungkaran di dunia, mereka adalah teman-teman yang membawa kesengsaraan di akhirat. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan Imam Baihaqi. Qila fa illam yakun, ketika ditanyakan kalau tidak mendapatkan teman yang mendapatkan taufik, qala qalbun murabitun, yaitu hati yang senantiasa terikat atau hati yang senantiasa sabar ala adhiyatil khalqi, atas makhluk orang lain yang senantiasa menyakitinya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwasanya sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau kanal mu'minu, jikalau seorang mukmin ala qasabatin fil bahri, dia hidup menyendiri di satu pulau yang terpencil, la qayyadallahu lahu man yu'dhih, niscaya Allah akan memberikan kepada orang tersebut orang yang akan menyakitinya. Rawah Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan Imam Abi Syaibah. Fa illam yakun, kalau tidak mendapatkan hal tersebut, qala tulus samti, yaitu dia mampu menjaga lisannya. Diriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yablughul abdu haqiqatal iman, seorang hamba tidak sampai kepada hakikat iman hatta yakhzuna lisanah, sampai dia mampu menahan lisannya. Rawahu Tabrani, diriwayatkan Imam Tabrani. Wa rawa anhu sallallahu alaihi wasallam qala, wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah diriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu man hafidha lisanah, mudah-mudahan Allah merahmati orang yang mampu menjaga lisannya. Wa arafa zamanah, dan dia tahu dengan zaman di mana dia hidup. Wastaqamat tariqatuhu, sementara jalannya istiqamah dalam kebaikan. Qala fa illam yakun, kalau tidak mendapatkan, qala mautun hadirun, maka matinya lebih baik daripada hidupnya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ini nasihat Imam Ahnaf Al-Qais yang akan kita bahas satu persatu biidznillah. Ikhwan dimuliakan Allah, tentunya sebagai seorang hamba, kita ini diberikan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kelengkapan-kelengkapan, pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu salah satu namanya adalah Al-Mu'ti. Artinya Allah Maha memberi, memberikan nikmat, memberikan karunia, memberikan anugerah, memberikan kelengkapan-kelengkapan kepada seorang manusia. Tapi di antara sekian banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada yang masuk dalam daftar-daftar yang paling berharga. Maka untuk hari ini kita akan mengetahui mana hal yang paling berharga yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka Imam Ahnaf bin Qais ketika ditanya, wahai Ahnaf, wahai Imam, wahai Syekh, kalau Allah Subhanahu wa taala Maha memberi dan banyak sekali pemberiannya, ada harta, ada ilmu, ada ini, ada itu, ada jabatan, ada anak, kira-kira mana yang urutan 5 teratasnya yang kalau Allah berikan kepada kita, maka dia patut sekali untuk mempergunakan sebaik-baiknya? Maka beliau menjawab, yang pertama itu adalah aqlun ghariziyun, akal yang masih murni, akal yang masih sehat. Dalam bahasa sederhananya, hati kecil yang belum terkontaminasi. Mengapa ikhwan? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan akal, maka akal ini merupakan komponen pertama bagi manusia, apakah dia ini berhak untuk beragama atau tidak. Kita lihat bahwa dalam salah satu syarat orang disebut sebagai orang yang mukallaf itu adalah dia berakal. Dzu aqlin, artinya akalnya sudah sempurna. Artinya cara berfikirnya itu sudah sesuai dengan standar yang diinginkan. Contoh seperti ini. Ada istilah dalam hukum fikih itu namanya mumayyiz atau tamyiz. Tamyiz itu periodenya, mumayyiz itu orangnya. Apa tamyiz? Tamyiz itu kemampuan seseorang anak untuk membedakan hal-hal yang paling sederhana. Tamyiz itu tahu ini kanan, ini kiri, ini atas, ini bawah. Oh, kalau ada lampu terang, kalau dimatikan lampu gelap, itu tamyiz. Nah, anak-anak yang mumayyiz ini ketika dia beribadah, ketika dia melakukan kebaikan, melakukan satu bentuk ketaatan, dia dapat pahala. Orang tua selaku pembimbingnya mendapatkan pahala, tapi dia belum masuk kepada fase yang disebut sebagai sebagai syarat wajib. Contoh seperti ini. Di dalam Islam, dalam hukum fikih itu kan ada syarat sahnya amal, ada syarat wajibnya amal. Syarat sahnya itu adalah ketika dia sudah tamyiz, dia maka sudah bisa diterima amalnya. Tapi apakah kemudian dia sudah menjadi satu kewajiban? Belum tentu. Contoh, kita masing-masing misalnya ada anak atau punya cucu, pengen berangkat umroh bareng-bareng atau melaksanakan haji. Ustadz, daripada kaget tak terkejar bawa anak ternyata umur 4 tahun atau 5 tahun bisa berangkat haji. Andaikan seperti itu, berangkatlah anak ini, ikut semua kegiatan haji dari awal sampai akhir dengan sempurna, tapi dia belum baligh, maka ini anak hajinya sah, orang tuanya dapat pahala haji sang anak. Tapi apakah gugur kewajiban? Belum. Ketika dia baligh, ketika akalnya sudah sempurna, baru kewajiban tersebut menjadi gugur. Nah, jadi ikhwan dimuliakan Allah, ini menunjukkan bahwa ternyata di dalam Islam akal itu mempunyai tempat yang sangat penting. Karena kenapa?
inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura, bahwa dengan akal itu dia bisa pergunakan untuk yang baik kah untuk yang buruk, membedakan mana yang baik mana yang buruk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika seorang hamba mengusahakan sesuatu, maka yang paling pertama dia harus punya itu adalah akal yang sehat. Yang dengan akal yang sehat itu dia bisa membedakan mana yang bisa menyelamatkan, mana yang bisa menenggelamkan dalam penyesalan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ketika seseorang hidup dimanapun, Allah berikan kelengkapan fitrah bagi orang tersebut. Apa kelengkapan fitrah? Kelengkapan fitrah itu salah satunya cara memandang sesuatu itu secara universal. Mau kita hidup di kota besar, anggaplah Palembang di kota besar, mau kita hidup di pedesaan, mau kita hidup dalam pedalaman sekalipun, hatta kita bertemu dengan orang-orang yang ada di gurun pasir yang berjalannya itu hanya bisa dicapai seminggu perjalanan misalnya, saking jauhnya, tetap Allah berikan akal yang sehat, yang kesepakatan mereka akan menyatakan bahwa kalau mencuri itu pasti bersalah. Apapun agamanya, selama otaknya sehat, selama hati nuraninya masih bersih, maka mereka akan mengatakan bahwa mencuri punya orang lain itu merupakan kesalahan. Lain kalau otaknya lah otak juara, bagus. Berarti kalau juara bahaya. Sekali dua kali dia akan merasa bersalah, tapi dalam mindsetnya, dalam otaknya, kalau sudah dicuci otak, ngebom itu akan benar dengan alasan nahi munkar. Bom bunuh diri di tempat diskotik, dia itu akan menganggap itu benar. Ngapa? Karena otaknya sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang salah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, yang paling pertama yang harus kita jaga ini cara berpikir yang benar dan logis sesuai dengan kesepakatan universal. Maka dimanapun perilaku bom bunuh diri atas nama agama itu tidak diperkenankan dalam Islam. Mengapa? Dalam konteks Indonesia loh ya. Karena mengapa? Karena Indonesia ini bukan darul harbi, bukan. Indonesia ini bukan medan perang. Indonesia ini adalah negara yang aman. Negara yang aman berdakwahnya tidak seperti itu. Dan selama ini kita lihat, kalaupun ada misalnya ketimpangan-ketimpangan, itu bentuk-bentuk perilaku oknum, bukan sesuatu yang sistematis. Dan sebagai rakyat ya kita wajib mengingatkan, mendoakan pemerintah, bukan untuk kemudian menggulingkan, mengkudeta pemerintah. Lah, tidak seperti itu caranya Islam. Maka ikhwan dimuliakan Allah, jadi berarti Ustaz tak boleh demo. Kita ini negara demokrasi, boleh dong demo. Tapi kalau sampai kemudian menjelek-jelekkan pemerintah, sampai misalnya mengkudeta, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Hanya atas nama bahwa banyak sekali kemaksiatan, kemudian bukan, oh ini Bombay, ini pemerintah ini sudah taghut. Nah, ini istilah-istilah yang muncul orang-orang yang sudah terkontaminasi. Ayatnya dibaca, ayat semuanya tentang perang, padahal tidak ditunjukkan hukumnya bagaimana. Semua ayat tentang perang itu pasti ada asbabun nuzulnya. Artinya apa? Ada latar belakangnya mengapa ayat itu muncul. Jadi dalam Islam perang itu bukan solusi. Sering saya sampaikan bahwa dalam kitab fikih, manapun kitab fikih, kecuali fikihnya yang tidak normal, kitab fikih yang normal dari zaman dahulu sampai sekarang, belajar fikih itu kitab jihad itu bab yang paling terakhir. Yang paling pertama kitab Thaharah, bersuci, tentang air, bagaimana berwudu, bagaimana mandi, bagaimana membedakan mana najis, mana hadas. Najis itu apa, pembagiannya berapa, cara menghilangkan bagaimana, naik zikit, bagaimana cara berwudu, rukunnya, syaratnya, yang membatalkan sunnah segala macam. Terus seperti itu baru masuk kepada kitab solat segala macam, masuk kepada munakahat, pernikahan, tentang muamalah segala macam. Baru ujungnya kitab yang besar-besar baru bab jihad, kitab kecil ya agatik tentang jihad. Supaya apa? Para ulama sengaja mengajarkan hal seperti ini supaya tidak ada dalam benak orang Islam tuh pikirannya untuk perang. Islam tuh bukan perang. Kalaupun terjadi perang dalam sejarah, maka ketika terjadi itu ketika orang-orang Islam harga dirinya diinjak dan agama Islam itu dilecehkan. Nah, itu kita tidak akan bahas itu. Tapi intinya adalah bahwa ternyata penting bahwa kita ini minta kepada Allah dijagakan supaya akal kita ini masih akal sehat.
Ketika akal masih sehat, berpikirnya lemah. Maksudnya bagaimana? Seperti ini, ikhwan. Di mana-mana kalau ini minuman keras, tetap selamanya dalam Islam hukumnya kalau tidak terpaksa, mungkin kalau tidak minum, tidak kati banyu lain, dia akan mati. Itu sudah hukum lain. Dalam hukum normal, kalau ini minuman keras, selamanya orang Islam akan mengatakan itu menjadi najis ataupun dosa meminumnya. Betul tidak? Nah, ikhwan dimuliakan Allah, bahwa kesepakatan seperti ini merupakan hukum yang mutlak, yang akal orang Islam yang sehat dia akan mengatakan meminum ini bentuk kemaksiatan kepada Allah, bentuk pelanggaran, mengkonsumsi sesuatu yang haram. Tapi kalau otak tidak sehat, maaf, kita harus sampai seperti itu. Kalau otak beragamanya sudah tidak sehat, dia akan mengatakan, oh, minuman ini untuk hiburan. Tempat berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, bececulan bahasa kita itu akan haram. Kemudian apalagi muncul nanti wanita yang buka aurat segini berkumpul di situ, itu bukan tempat hiburan bagi orang Islam. Itu namanya tempat maksiat. Nah, otak yang sehat akan mengatakan itu tempat maksiat, bukan tempat hiburan. Karena hiburan tidak akan pernah didapatkan dengan cara melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Hiburan bagi orang-orang yang beriman tidak akan pernah didapat dari cara bermaksiat kepada Allah. Hiburan itu adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan aturan-aturan Allah. Kita bicara dalam konteks orang Islam, bukan agama lain, tidak. Jadi berarti kalau ada orang Islam terus dia mengatakan itu tempat hiburan, berarti dia sudah harus memformat ulang apa definisi hiburan. Karena tempat hiburan tidak akan pernah ada namanya minuman keras, ikhtilat laki-laki, percampuran laki-laki dan perempuan. Ikhwan dimuliakan Allah, sampai kemudian terjadi perzinahan, tidak ada seperti itu. Berarti kalaupun umat Islam melakukan itu, berarti dia sedang down imannya. Bukan berarti dia kata iman ya, tapi sedang lemah imannya. Tapi apakah sekali lagi itu dikatakan tempat hiburan? La, bukan. Nah, jadi begitulah cara berfikir, dikatakan Imam Mahanab Al-Qais bahwa sesuatu yang paling berharga bagi seorang hamba yang Allah berikan itu adalah akal yang sehat. Karena dia tahu mana yang sifatnya visioner, yang jangka panjang, mana yang pendek. Maka Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu menyatakan seperti ini, senada dengan hal ini. Ketika engkau ingin belajar sesuatu, ketika engkau ingin mendalami sesuatu, maka tanya, kata beliau, pelajarilah sesuatu yang kelak ketika ada akhirat engkau akan mampu menjawab pertanyaan Allah. Maksudnya apa? Hal yang harus kita pelajari itu kan ada ilmu, ada ilmunya. Maksudnya bagaimana maksudnya? Ada ilmu yang kemudian oleh orang-orang dikenal sebagai ilmu dunia, ilmu akhirat. Saya tidak sepakat. Semua ilmu adalah ilmu akhirat. Karena mengapa? Karena semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kemudian ilmu yang ketika kita pelajari, maka kemungkinan besar kita itu akan selamat dari pertanyaan Allah. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang wudu, tentang najis, tentang sholat. Ngapo? Karena pertanyaan pertama kepada seorang hamba itu bukan dengan yang lain, tapi tentang apa? Tentang sholatnya. Ketika sholatnya bagus, benar, berarti semua yang berkaitan dengan sholat, tentang najis, tentang hadas, tentang wudu, mandi besar, kemudian tentang syaratnya, sahnya, kemudian membatalkannya. Kemudian ketika ditanyakan lagi, tidak akan bergeming kaki seorang hamba kecuali ditanyakan tentang hartanya, dari mana dia dapat, kemudian dikemanakan. Berarti ilmu tentang ekonomi Islam itu wajib kita pelajari. Tentang apa? Tentang zakatkah, tentang sedekah. Artinya hal yang kita ini kan ikhwan, kita ini kan sudah dapat bocoran nih. Kita semua ini akan dapat bocoran, sudah dapat bocoran. Sekarang kan musim anak-anak UAS, bukan Ustaz Abdul Somad, bukan, tapi lagi musim semesteran anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran kepada anak-anak dan cucu-cucu kita insyaallah. Nah, uniknya adalah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bukan kisi-kisi, bocoran soal, Pak. Bahwa di alam barzakh bocoran soalnya ini, kemudian di akhirat bocoran soalnya ini, ya kan? Apa? Talqin, tiap kita mengantar jenazah kita dibacakan talqin untuk yang hidup maupun yang sudah meninggal.
Pertanyaannya, man rabbuka? Lah tahu kita pertanyaannya. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Nah sekarang kita mau tidak belajar untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oh Ustaz lah belajar kami. Allahu Rabbi. Iya jo, kalau mah itu memang caranya. Cuman masalahnya, maaf ya, ketika kita ini dibentak oleh hakim atau dibentak oleh orang yang seram yang kita takut, kira-kira masih pacar tak jawab? Itu baru manusia. Ini kakek yang datang muka seram, penampakan luar biasa, mendengar dengus nafasnya saja mungkin kita sudah kalang kabut, hilang jawaban. Nah untuk menghadirkan ketenangan ketika kita dijawab oleh beliau-beliau berdua itu, itulah kedekatan seseorang selama kepada Allah selama di dunia. Kita ini kan bukan Umar bin Khattab. Ketika yang datang itu bukan nakir, belum telah ditanya lah, kena tempeleng duluan sama Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab, kita ni Umar yang lain. Ya, maka ikhwan dimuliakan Allah, jadi betapa pentingnya kita mempergunakan akal sehat. Jadi kalau ada istilah akal sehat, kuliah akal sehat itu Islam lah dulu mengajarkan. Ahnaf bin Qais sudah mengisyaratkan akal sehat itu harus dipergunakan untuk agama pasti, untuk bangsa iya, tapi yang paling pasti untuk akhirat kita masing-masing. Kalau saya melakukan ini, kira-kira di akhirat kelak urusan bakal panjang atau tidak nih? Oh dia pikir oh bakal panjang, ditinggalkan. Nah itu aklun gharizi namanya. Itu merupakan akal yang masih sehat. Hakada. Kemudian selanjutnya, jikalau tidak punya, dalam bahasa sederhananya, kecerdasan untuk seperti itu, maka minimal kita ini mentak do pintar, minimal jujur bahasa kita di dusun. Menggok-gok tapi jujur, 10 betul, lebih disenangi guru dibandingkan anak pintar tapi mucal-ucal mingal-ingal. Ngapa cenderungnya kalau yang jenis ke-1 itu, yang pintar mingal-ingal tapi tak dibarengi dengan akhlak, biasanya cenderung akan melakukan kesalahan. Maka Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki menyatakan, wallah kata beliau, saya punya satu murid ini dia otaknya sederhana saja, tidak sepintar yang lain, tapi dia punya adab, ihtiram kepada guru, kepada buku, kepada kitab, kepada ilmu, kepada tempat dia belajar. Itu lebih aku sukai dibandingkan aku punya murid yang cerdas jenis minta ampun tapi kurang adabnya. Bapak-bapak, di setiap masa ketika mondok atau sekolah dulu, ketika kita ke sekolah dulu, pasti ada budak-budak yang bagi kita, orang anak-anak yang bagi kita itu apa ya, mungkin dia ini saking jujurnya, mohon maaf, pecah orang loloh, pecah orang buyan. Kami dulu punya kawan ya zaman santri itu kan pecinya peci hitam. Saking betapa dia hormatnya, sehati-hatinya kepada hukum toharoh ini, itu peci itu setiap minggu dia cuci Pak dalam. Padahal kebiasaan itu tidak pernah terjadi di kami kecuali yang aneh. Ketika ditanya, oh tidak lemak bau keringat, tidak lemak ngadap Allah. Nah ini saking beradabnya terhadap hukum-hukum Islam, masya Allah. Jadi cak orang buyan bahasa gitu. Tapi ternyata sejatinya dia orang pintar. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ketika ditanyakan antara ilmu dengan adab, maka dahulukan adab. Maka karena sesungguhnya kalau orang yang punya ilmu tidak punya adab, maka itu akan kurang. Karena mengapa? Karena orang yang beradab itu sejatinya dia punya ilmu tentang aturan-aturan. Jadi kalau masuk kaki kanan baca Allah maufil wa ta'aba maratik, pikirannya apa? Pikirnya yang paling sederhana menyatakan, saya adalah tamu dan Allah tuan rumah. Sebagai tamu maka saya harus memperlakukan bagaimana tamu yang terhormat, sehingga tuan rumah tidak tersinggung dengan perlakuan sang tamu. Ini masuk rumah Pak Haji Najib pas rayo, langsung muka gelok. Oi Pak Haji, cukup mana? Itu kan tamu kurang ajar. Belum dipersilakan lah muka gelok, lah jengok ini, lah mungkusi ini, itu kan tidak pas. Maka orang yang beradab mempunyai aturan adalah orang yang insya Allah hidupnya berkah. Lihat betapa ternyata dalam Islam tidak ada kebiasaan kita sehari-hari kecuali ada aturan-aturan dan adab-adabnya. Contoh yang sudah mulai banyak dilupakan, maaf ini untuk mengingatkan saya dan kita semua.
Dikatakan orang-orang tua kita terdahulu, saking supaya kita menghormati orang yang sudah meninggal di pemakaman muslim, selain salam itu sudah standar lah, pasti harus mengucapkan salam. Sakingnya kata guru-guru dulu tuh, buka sendalmu nak, kamu ini sedang di area pemakaman. Sakingnya itu untuk menghormati. Ini ida mano nisan mano pedapuran tuh yo bukan diinjak, didodoi. Ngesakan, oi lah bini berapa? Ay bini muda gitu, ay kacau. Ngesakan dunia terus. Tak tahu dia sedang menduduki orang mungkin sedang ya imam mendapatkan rahmat, ya imam mendapatkan azab dari Allah. Tidak mengambil pelajaran di situ. Maka ikhwan dimuliakan Allah, pentingnya adab itu seperti itu. Bayangkan bahwa kita dalam posisi mereka. Orang dikubur itu minta doa, bukan minta kita ngepus ke rokok. Dan ini sedang musibah dan sedang sedih-sedih begini, bergesa tertawa-tawa, ngakak-ngakak. Bagaimana perasaan orang yang timpa musibah? Saya kehilangan umat. Orang di situ bergesa. Pasti bukan menceritakan saya, bukan, pasti sesuatu yang lucu, tapi kan melukai perasaan. Maka banyak orang-orang pintar tapi masih melakukan itu ketika di pemakaman. Berarti belum cerdas, itu namanya. Belum cerdas secara sosial. Bagaimana cara berempati kepada orang yang sedang tertimpa musibah. Sekalipun ternyata tidak ada yang tertimpa musibah, kita ziarah datang, hati-hati dikatakan guru kita, habaib kita, kiai-kiai kita. Jangan sampai ninjak pedapuran, cari tempat yang kosong. Hati-hati, jaga hatimu, jaga ucapanmu, jaga pembahasan obrolan kalian selama di pemakaman muslim tersebut. Maka ikhwan dimuliakan Allah SWT, adab itu penting. Ilmu pas-pasan tapi adabnya dijago. Bagaimana adab pada orang tua, adab ke masjid, itu amat sangat dihargai oleh Allah dibandingkan otaknya hebat tapi ternyata dia melupakan hal-hal yang seperti ini. Hakadha. Kemudian selanjutnya, kalau dia tidak punya akal yang gharizi, mungkin akalnya masih pas-pasan, adab juga tidak mungkin pas-pasan. Ketika ditanyakan apa yang berikutnya yang harus dipunya, sahibun muwaffaq, teman yang diberikan taufik oleh Allah. Imam Syafi'i menyatakan, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Tentang seseorang kamu tak perlu tanyakan siapa dirinya, cukup kau ketahui siapa temannya, akan ketahuan bagaimana kualitasnya. Berteman dengan fulan bin fulan, Masya Allah, talaki bersanad Syama'il Muhammadiyah rombongan, Masya Allah, bos kita ini. Kemudian ini kemana? Oh nyengok ada ustadz itu. Oh ini ketahuan kualitasnya, berarti seperti itu. Tapi siapa kancanya itu? Oh balak 12 sudah ini sudah. Lah ketahuan siapa kancanya. Hari-hari itu. Nah, jadi akan dimuliakan Allah, sahibun muwaffaq itu penting. Teman yang baik, yang senantiasa mengingatkan, itu sangat penting. Oh ya kiai, ya ustaz, antum tuh keliru kata ustaz Kucai, dan beristri itu jangan satu ustaz. Ya, harus sesuai salam misalnya kata beliau, 4 jari. Oh begitu, oh siap laksanakan. Tapi Ustaz Kusairin berikan contoh dulu kita. Kira-kira seperti itu ikhwan. Ya, jadi ternyata ikhwan bahwa penting bagi kita mempunyai teman yang senantiasa mengingatkan. Tadi bukan mak itu cara majunya Oh iya mau kasih, itu kan baik, enak. Tadi antum menyampaikannya bengkok-bengkok dikit, salah ini menurut aku salah. Oh ya terima kasih. Terima kasih kepada teman. Kalau kita punya seperti ini, berarti dia care, dia peduli sama kita. Pak Haji, baca ngomong tak doh. Ya Pak Yu, mau mana? 4 mata penting. Ternyata, maaf Pak Haji, kalau boleh ada usulan ini. Oh Masya Allah, terima kasih Ustaz, terima kasih. Top. Karena teman itu mau mengingatkan. Tapi kalau saudara orang tua tak peduli kepada anak, nak ngaji apa tidak, suami sudah tak peduli kepada istri, tiktokan tiap hari mempertontonkan aurat misalnya, follow, yang penting cari follower segala macam, itu artinya laki sudah tak sayang lagi sama bini. Teman tu yang paling berharga adalah teman manakala mengingatkan, manakala kita bengkok-bengkok. Teman yang mengingatkan kepada kita bahwa akhirat itu akan tempat di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua amal kita selama di dunia. Woi Jo, aso apa? Besok kita tuh jamak-jamak bae Jo. Ngapo? Ya kita ni bakal mati. Nak sampai kapan? Kaget lah taubat itu umur 60 ini belum MPP.
baru linu-linu dikit kaki. Nah, kaki lah linu, berejo, anak lah besar. Kita kaget ditanya Allah. Alhamdulillah. Ucapkan syukur kepada Allah. Ini teman yang memberikan keberkahan. Ya, karena dia terus mengingatkan kita akan kebaikan. Jadi punya grup itu, boleh kita punya grup apa saja. Tapi ketika ada grup yang terus mengingatkan akan amal saleh, itu grup yang harus kita perhatikan terus. Bukan grup yang terus melenakan kita dari Allah. Kemudian selanjutnya, kalau tak punya, kata beliau, punya hati yang kuat, hati yang sabar. Kenapa? Karena hidup di dunia ini antara ma bainal muhibbi wal karihin. Hidup kita di dunia ini cuma dua saja, ada pecinta, ada pembenci, ada fans, ada hater, pasti itu. Nak ceramah mano, jangankan ustaz, jangankan habaib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hatersnya, ada fansnya, ada pengikutnya, ada followernya. Ya sudah, sunnatullah. Jadi kita ini tidak usah pikirkan yang benci ke kita. Pikirkan orang yang telah mencintai kita dengan tulus, kita bagaimana cara kita bisa membalas cinta dan perhatiannya. Kalau mikirkan orang yang benci kita, ngapo ya dia itu? Apa salahku? Sudahlah, habis waktu kita. Energi kita habis, kemudian tenaga kita habis hanya untuk memikirkan orang kalau sudah benci. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sukhti tubdil masawiya. Kata Imam Syafi'i bahwa orang kalau sudah cinta mati, semuanya yang kita lakukan itu bagus. Tapi kalau orang kalau sudah benci, kita nak solat jungkir balik sehari tamat Quran 3 kali, dia tetap akan punya peluang dan celah untuk membenci dan menjelek-jelekkan kita. Riak baik itu. Ada itulah jahatnya kalau orang benci. Tapi kalau lagam apa ya bagus sudah itu. Hitam legam luncuk keriting semeter kotor masih ala kebelaga anakku. Anaknya dewe ya pasti belaga. Berarti ikhwan dimuliakan Allah ya. Jadi berarti bahwa sebagai hamba, maka ketika kita diberikan hati yang kuat dan sabar, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngapo? Sabda Rasulullah, kita ini hidup terpencil. Hidup terpencil. Dak katik sinyal. Hidup di tengah hutannya. Hidup. Tiba-tiba ada yang lewat, orang ini sok-sok bertapa. Ada yang jahat. Ada yang benci kan? Jadi kita ini tidak akan pernah bisa lepas dari celaan orang lain. Pecah siapa? Pecah Imam Nasruddin Khoja atau Khawaja, atau yang kita kenal Abu Nawas dengan anaknya bertiga pelakunya. Abu Nawas, anaknya keledai. Ceritanya sudah tahu. Sang anak menuntun, Abu Nawas di atas naik. Oi, kata orang, bak yang tidak berperi keanakan. Zalim, orang tua zalim. Salah. Ayo payo nak, kaget dusun sebelah kawan. Anaknya naik, bapaknya dia bawa, ya anak kurang ajar, baklah tua segala macam. Ya Allah, pasti salah kan? Oke, mak itu nak, kita naik dua-dua. Naik dua-dua. Orang yang zalim tidak berperi kehewanan. Ya sudah, mak itulah kita sudah turun. Turun galau, anak dengan bapak sama buyan. Ada kendaraan tak dinaiki, mubazir bae. Jadi tak katik yang benar laku kira kalau di mata orang yang membenci. Nah, punya hati yang kuat, hati yang lurus, hati yang terus terpaut kepada Allah, hati yang besar untuk tidak memikirkan itu semua, itu adalah satu anugerah dari Allah SWT. Cuman kita sebagai makhluk nih kadang terpikir, ngapolah orang tuh benci sama aku apa salahku. Nah sekarang sudah, selama jalan kita benar, minta nasihat dari orang lain, ternyata kita benar, sudah tak usah pedulikan. Karena kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa membuat ridho orang satu muka bumi ini semuanya. Jangankan kita yang banyak aib yang Allah tutup ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada celah, masih punya celah di mata para pembencinya. Hakata. Kemudian selanjutnya yang terakhir, kalau tidak punya, apa yang tidak punya? Yang pertama, akal yang sehat. Yang kedua, tidak punya adab yang baik. Tidak punya teman yang mengingatkan. Tidak punya hati yang kuat. Apa yang berikutnya? Tulus somti, kemampuan untuk menjaga lisan. Ini penting. Jaga lisan itu sekarang mungkin kita pendiam, tapi kita ini nyenyes di media sosial. Nyenyes, Pak. Karena kadang begini ya, kadang orang itu ketika dia
tidak hobi berbicara, biasanya itu ada hal yang dia mampu lakukan dengan cepat. Memang dia udah ngomong lisannya, tapi jempolnya Masya Allah lihannya minta ampun, pacak sambil mejam. Tetap berarti bukan pada aspek lisannya, maksudnya kemampuan menjaga sesuatu yang keluar dari dirinya, supaya yang dia keluar itu tidak menyinggung perasaan yang lain. Nah, kalau tidak punya itu semua, bagaimana ya wahai imam? Kata imam tersebut, sudah hatinya, akal sehatnya tidak punya, kemudian dia tidak punya adab, tidak punya teman, tidak punya hati yang kuat, tidak punya kemampuan itu untuk menahan lisan ataupun tulisannya, apa? Sudah mati gitu ya. Mati lebih baik daripada hidup. Tentunya kalau tidak punya 5 itu semua, kalau punya kan bagus. Tapi kalau tidak punya 5-5-nya sudah, kata beliau. Karena di dalam satu doa yang bagus itu Pak, bahwa orang Islam itu tidak pernah ada yang jelek di mata orang Muslim, orang mukmin. Apa dalam rangkaian doa tersebut? Allahumma aslih lana dinal ladzi wa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki agama kami karena itu merupakan kunci urusan kami. Baik buruknya itu dilihat dari agama. Wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaiki kualitas dunia kami. Banyak uang boleh, jabatan tinggi boleh. Mengapa? Karena itu di situ tempat tinggal kami dan cari bekal kami. Wa aslih akhiratana. Tapi ya Allah, yang paling penting perbaiki akhirat kami ya Allah. Perbagus tempat kami di akhirat, karena itulah tempat tinggal kami yang selamanya. Ini yang penting. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, tolong jadikan hidup kami di dunia ini sebagai media bagi kami untuk berbekal, menambah bekal yang banyak untuk kebaikan. Tapi kalaupun ternyata ya Allah harus meninggal, waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, kalaupun kami harus mati, maka mati itu merupakan cara bagi kami untuk menghindarkan kemaksiatan, keburukan. Jadi tidak ada yang orang Islam itu yang rugi. Orang beriman itu tidak ada yang rugi. Hidupnya itu cara untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Kalau sudah qadar Allah ternyata dia ditetapkan meninggal, maka meninggalnya merupakan istirahat dari segala bentuk keburukan dan kemaksiatan. Hakadha. Maka ini maksudnya beliau itu seperti itu. Ya kalau memang ternyata sudah tidak punya potensi kebaikan untuk kita lakukan, ya sudah, kata beliau, berarti meninggal itu merupakan lahan yang paling terakhir bagi kita untuk stop dari segala bentuk kemaksiatan. Hakadha, ini 5 hal yang disampaikan oleh Imam Ahnaf bin Qais. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kehidupan kita, menjadi pengingat bagi saya dan kita semua bahwa sesungguhnya Allah itu Maha memberi, Maha memberikan karunia, kebaikan, nikmat yang tak terhingga kepada kita. Yang mudah-mudahan jikalau ternyata kita sudah diberikan itu semua, berarti tandanya Allah amat sangat sayang kepada kita. Allah luar biasa sayang kepada kita, dan kita berharap kepada Allah kasih sayangnya Allah itu diteruskan sampai akhir hayat kita di alam barzah dan di akhirat kelak insyaallah. Hadanallahu ikum ajma'in. Mari kita tutup sama-sama dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا من أهل التقوى وأهل العلم وأهل الخير وأهل العمل، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والجهل والضير والكسل. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.